Membuat proposal ke SCB UFBM dan dibantu FL mengajukan ke SCB UFM dan proposalnya diterima. Berada di kawasan hutan dengan akses dan infrastruktur yang terbatas, membuat masyarakat di Dusun Rigis Jaya belum dapat menikmati aliran listrik negara. Keterbatasan ini membuat perempuan-perempuan di dusun ini kemudian yang tergabung dalam kelompok wanita tani rimba sejati sepakat untuk memanfaatkan potensi air yang cukup berlimpah menjadi tenaga listrik mikrohidro. Jadi usulan masyarakat untuk meminta fasilitasi mikrohidro itu atas dasar pada kebutuhan. Oleh sebab itu mereka mengusulkan, mereka punya kemampuan, punya fasilitas dan sumber daya untuk mengembangkan mikrohidro dan mengusulkan ke kami. Nah, dengan syarat bagi kami adalah dari program bahwa mikrohidro itu memang membantu juga melestarikan kawasan hutan. Salah satu kelompok yang saya dampingi adalah kelompok KWT Rimba Sejati yang ada di Pekon Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam ini. Di wilayah Air Hitam ini, kelompoknya itu lokasinya jauh-jauh. Masuk ke dalam-dalam ke kebun-kebun dan itu aksesnya masih jalan tanah. Bayangin kalau musim hujan gitu, harus pakai motor naik turun. Itu yang namanya jatah itu mungkin udah nggak kehitung lah. Yang namanya fasilitator kalau belum jatah mungkin belum sah jadi fasilitator gitu. KWT ini kan bapaknya semuanya anggota HKM ya. Nah itu kerjasama antara KWT dengan HKM gimana Bu? Ya sama-sama. Wong bapak HKM ya ibu HKM. Dan ini bapak nandur ya ibu melo ngetutne. Oh gitu. Iya, masa orang ngetutne ya dicerai. Jadi HKM dengan KWT bersatu. Kelompok wanita tani juga mungkin tidak bisa menjalankan program tersebut ketika tanpa dukungan dari bapak-bapak. Karena kegiatan yang dilakukan adalah selain melakukan pembibitan dan penanaman adalah pembuatan mikrohidro atau pemanfaatan jasa lingkungan dari hasil aliran air yang ada di areal hutan kemasyarakatan. Dari hasil pengelolaan mikrohidro, selain untuk perbaikan mikrohidro, uangnya akan kami simpan untuk kas dan setelah terkumpul akan kami gunakan untuk simpan pinjam di anggota karena sewaktu peceklik lepas panen kopi, masyarakat sangat susah untuk mendapatkan uang. Untuk cadangan apa itu namanya ada gendala kerusakan itu kan, itu cuma 10.000 per bulan itu Pak. Mikrohidro itu diberikan dengan catatan bahwa itu dikelola, bukan sekedar fasilitasnya doang, tapi dikelola. Dikelola artinya bisa dikerjakan oleh masyarakat setempat dan bisa di-maintain atau dijaga, dipelihara oleh masyarakat setempat. Kalau menurut Ibu dari program hibah itu manfaatnya gimana Bu dari SCB UFBM itu Bu? Ya manfaatnya banyak sih, anak-anak sekolah belajarnya bisa terang, terus pengen nonton TV juga bisa gitu. Dulu kan nggak bisa karena nggak ada setrum. Jadi nggak pernah nonton TV dulu Bu? Ya enggak lah. Oh, untuk istilah yang cas laptop juga itu banyak sekali man itu Pak. Tapi kalau yang besar untuk Mijikom untuk ini juga udah bisa gitu kan. Kalau kegiatan untuk memelihara lingkungan itu sebenarnya sudah ada gitu. Tinggal kita pupuk aja. Nah itu yang kita dorong ke mereka. Ya mungkin sebelumnya nanam pohon cuma 1-2 ala kadarnya aja gitu kan. Kita dorong lagi. Masyarakat juga melakukan banyak hal, misalkan dengan melakukan penanaman, ada selain pohon, masyarakat juga secara swadaya menanam bambu di daerah aliran sungai, terutama di antara perbatasan antara areal kelola hutan kemasyarakatan dan blok lindung. Blok lindung itu adalah rimba yang memang tidak boleh dibuka, harus dijaga. Kalau misalkan SCB UFBM nggak bantu lagi, nggak ada lagi, kira-kira masih jalan nggak? Sudah merasakan manfaatnya gitu, pasti kita rawat gitu loh. Walaupun tanamannya, lampunya, kalau ada dirawat peteng. Orang belum manam, pedusnya keliren.
Harapan saya setelah proyek ini selesai, saya akan sangat bangga kalau saya melihat mereka itu bisa mandiri di lingkungan mereka, bisa saling membantu antar anggota, sehingga mereka tidak lagi tergantungan dalam tanda kutip ke orang lain, ke pihak lain.